Di pagi hari yang tenang, terdengar suara yang sudah sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Burung kutilang, dengan kicauannya yang nyaring dan bersambung, menjadi bagian dari suasana khas pedesaan hingga perkotaan. Tapi, tahukah kamu, di balik kicauannya yang ceria, burung kutilang ternyata menyimpan kontroversi di kalangan pecinta burung. Konon, suara burung kutilang bisa merusak suara burung lain. Apakah ini benar? Atau hanya mitos yang terus dipercaya dari generasi ke generasi? Burung kutilang, atau dalam bahasa ilmiahnya Pycnonotus aurigaster, merupakan salah satu jenis burung kicau yang paling umum ditemukan di Indonesia. Ia tergolong dalam keluarga Pycnonotidae atau burung merbah, dan sering disebut juga sebagai kutilang emas karena bulu kuning di bagian bawah ekornya. Burung ini telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Ia sering terlihat di halaman rumah, kebun, hingga taman kota. Suaranya nyaring dan sering digunakan sebagai alarm alami saat pagi menjelang. Namun sayangnya, kepopuleran suara kutilang justru membuatnya dijauhi oleh sebagian penghobi burung lomba. Bagi sebagian penghobi burung prestise seperti murai batu, cucak hijau, kacer, dan anis merah, kualitas suara menjadi hal yang sangat penting. Dalam dunia perlombaan, burung dinilai dari variasi lagu, irama, panjang isian, dan keindahan suara. Nah, disinilah muncul kekhawatiran. Suara kutilang yang dianggap sederhana dan berulang-ulang dikhawatirkan akan diikuti oleh burung lain, terutama yang masih dalam masa belajar vokal atau di master. Muncullah istilah yang sering kita dengar. Burungku rusak suaranya karena dengar kutilang. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi ilmiah? Secara etologi, atau ilmu perilaku hewan, burung termasuk hewan vokal yang belajar dari lingkungan sekitarnya. Istilahnya adalah vocal learning atau pembelajaran suara. Burung muda seperti murai, lovebird, atau cendet memang sangat peka terhadap suara di sekitarnya. Mereka akan merekam dan meniru suara yang paling sering didengar. Dan jika suara kutilang yang paling dominan di sekitar mereka, maka besar kemungkinan suara itu akan terserap ke dalam memori suara mereka. Jadi, suara burung kutilang, mitos perusak? Atau hanya korban dari ketidaktahuan? Kembali lagi pada cara pandang dan cara rawat kita masing-masing. Pendapat di kalangan penghobi pun beragam. Sebagian percaya bahwa burung yang bagus tetap akan memiliki karakter suara yang kuat, sehingga tidak akan mudah terpengaruh oleh suara lain. Namun sebagian lagi sangat berhati-hati. Mereka bahkan menghindari memelihara burung kutilang di rumah, karena takut meracuni suara burung andalannya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau ada kutilang di dekat rumah, mending burung murai disingkirkan dulu. Beberapa penghobi melaporkan kasus di mana burung murai batu tiba-tiba mengeluarkan suara cililililil seperti kutilang saat berkicau. Bagi mereka, ini dianggap penurunan kualitas suara karena tidak sesuai standar lomba. Namun di sisi lain, beberapa penghobi menganggapnya sebagai hal unik. Bahkan ada burung yang memadukan suara kutilang dengan suara burung master lainnya, menciptakan variasi baru yang justru menarik. Jadi, apakah harus takut dengan suara burung kutilang? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya. Jika burung kita sudah dewasa, sudah mapan secara suara, dan sudah melalui pemasteran yang kuat, maka kecil kemungkinan ia akan terpengaruh. Justru suara kutilang bisa menjadi variasi latar belakang yang menenangkan. Namun untuk burung muda, terutama saat masa mabung atau belajar suara, maka memang sebaiknya dijauhkan dari suara yang tidak diinginkan, termasuk suara kutilang. Burung kutilang hanyalah makhluk kecil yang bernyanyi sesuai kodratnya. Ia tidak bermaksud merusak, apalagi meracuni suara burung lain. Yang menentukan adalah cara kita merawat, memaster, dan menciptakan lingkungan belajar yang tepat bagi burung peliharaan. Jadi, suara burung kutilang, mitos perusak? Atau hanya korban dari ketidaktahuan? Kembali lagi pada cara pandang dan cara rawat kita masing-masing.